Jika lagi sakit, tidak jarang dokter akan meresepkan obat antibiotik yang disarankan diminum sampai habis, walaupun penyakit yang dirasakan sudah baikan. Kenapa antibiotik harus diminum sampai habis? Dan apa dampaknya bagi tubuh kita? Antibiotik telah ditemukan lebih dari 90 juta tahun yang lalu, dan penemuannya telah berhasil menyelamatkan jutaan umat manusia yang terkena infeksi bakteri. Memang di dalam tubuh kita sudah terdapat sistem kekebalan imun tubuh, tapi tetap saja ada batasan kemampuannya. Misal jika terkena infeksi hebat, maka tubuh butuh bantuan antibiotik. Tapi ternyata jika penggunaan antibiotik tidak tepat atau dalam penggunaannya tidak dihabiskan maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Antibiotik itu berfungsi mencegah dan mengobati infeksi bakteri. Di dalam tubuh kita ada miliaran bakteri. Ada bakteri baik dan ada bakteri jahat yang bikin kita sakit. Antibiotik ini dibuat untuk membunuh bakteri tertentu yang menginfeksi tubuh kita. Antibiotik bisa menyerang si bakteri dengan berbagai cara. Ada yang menyerang dinding selnya sampai hancur dan mati. Ada juga yang menghambat pembentukan DNA si bakteri agar tidak berkembang. Walau tidak merasa sehat, bakteri di dalam tubuh belum tentu hilang semuanya. Sisa bakteri yang masih hidup bisa bermutasi menjadi kebal, misalnya, dia membuat susunan dinding selnya menjadi lebih tebal sampai tidak bisa ditembus antibiotik. Bakteri ini juga dapat menginfeksi ulang, dan jika diobati dengan antibiotik yang sama tidak lagi mempan atau efektif, atau terjadi resistensi antibiotik. Dampaknya, penyakit akan menjadi lebih sulit disembuhkan, pilihan obat antibiotik jadi lebih sedikit dan biaya pengobatan juga akan bertambah mahal. Semakin banyak resisten terhadap jenis antibiotik, maka tidak ada lagi antibiotik yang mampu membunuh bakteri jahat di dalam tubuh. Jadinya, infeksi tidak bisa diatasi dan bisa mengancam nyawa. Jadi, antibiotik harus digunakan dengan benar, diminum sampai habis sesuai resep dokter. Selain itu, antibiotik juga tidak bisa digunakan untuk mengobati infeksi virus. Makanya jangan sembarangan mengonsumsi antibiotik. Belum tentu semua penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa saja penyebabnya virus. Ingat, konsumsi antibiotik harus sesuai anjuran resep dokter dan konsultasikan obat Anda kepada apoteker. Vitamin D membantu kalsium diserap oleh tubuh lebih baik. Selain itu, vitamin D menjaga kesehatan tulang kita. Dan vitamin D juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Kalau kalian mau pilih vitamin D2 atau D3 yang kalian pilih? Vitamin D3 lebih baik karena dia lebih mudah diserap oleh tubuh. Kapan sih waktu minum vitamin D? Waktu minum vitamin D yang baik adalah pagi dan siang hari. Kenapa? Karena saat malam hari produksi hormon melatonin ditekan. Akhirnya nanti teman-teman tidak bisa tidur atau insomnia. Vitamin D dikonsumsi sebaiknya saat setelah makan. Kenapa? Karena vitamin D larut dalam lemak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maria Rosa Daruma, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Di Rumah Sakit Anutapura Palu, layanan farmasi kami memiliki satu inovasi, yaitu Farmasi Ekspres. Farmasi Ekspres ini adalah pelayanan antar obat dengan menggunakan atau bekerja sama dengan ojek online. Dalam hal ini rumah sakit bekerja sama dengan ojek online Grab. Kami melaksanakan inovasi tersebut dilatar belakangi oleh hal-hal di mana yang pertama, secara nasional ada standar dalam penyiapan dan pemberian obat kepada pasien. Untuk obat-obat yang tidak diracik membutuhkan waktu kurang dari 30 menit, dan obat-obat yang diracik itu membutuhkan waktu kurang dari 60 menit. Terlihat dari survei kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Anutapura khusus untuk layanan obat masih melebihi penilaian dari waktu standar tadi. Terkait dengan itu disebabkan juga oleh jumlah kunjungan kami yang meningkat dan ketersediaan SDM di Rumah Sakit Anutapura, khususnya SDM farmasi. Dari permasalahan tadi, kami melaksanakan langkah-langkah untuk menjalankan ide inovasi kami. Yang pertama, kami identifikasi dulu masalah-masalah apa yang ada di bagian farmasi terkait dengan pelayanan obat. Setelah itu, kami melaksanakan diskusi antara farmasi dan pihak manajemen. Kami menghubungi pihak Grab. Setelah disetujui, kami membuat SOP terkait pelayanan tersebut dan melaksanakan pelatihan cara distribusi obat yang baik bagi pengemudi ojek online yang akan bekerjasama dengan pihak farmasi. Setelah itu kami menyiapkan perangkat pendukung dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pasien tentunya. Layanan farmasi ekspres ini tentu akan memberikan manfaat dan dampak yang positif. Pasien yang mempunyai aktivitas lain dapat melaksanakan aktivitasnya di rumah maupun di kantor, sehingga pasien lebih merasa nyaman dan aman dengan inovasi tersebut, serta pasien bisa berkonsultasi dengan apoteker rumah sakit terkait obat karena layanan inovasi ini terintegrasi dengan telefarmasi. Bagi petugas farmasi kami diharapkan akan bekerja lebih tenang, lebih nyaman, sehingga lebih teliti dalam mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien untuk menghindari terjadinya medication error. Bila hal ini terjadi, tentu akan berdampak bagi rumah sakit kami, di mana Rumah Sakit Anutapura akan terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan tentunya akan berimbas pada terjadi peningkatan kunjungan terhadap Rumah Sakit Anutapura yang berdampak bagi pemerintah Kota Palu untuk peningkatan penghasilan daerah. Bagi pengguna layanan farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, mari menggunakan layanan Farmasi Ekspres untuk mendapatkan kemudahan. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Anutapura, Palu merupakan unit kerja dari instalasi farmasi di bawah bidang penunjang medik yang melayani pelayanan kefarmasian khusus pasien rawat jalan. Dengan jumlah personil 9 orang yang terdiri dari 4 orang apoteker, 5 orang tenaga teknis kefarmasian, dan 1 orang tenaga administrasi. Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Anutapura, Palu rata-rata melayani 400 sampai 500 pasien tiap hari. Dalam pelayanannya, semua pelayanan inti kefarmasian yang dilakukan di Depo Farmasi Rawat Jalan telah terdigitalisasi. Mulai dari resep elektronik, verifikasi awal hingga verifikasi akhir resep dan pemberian etiket aturan minum obat. Selain pasien BPJS Kesehatan, Depo Farmasi Rawat Jalan juga melayani pasien umum, pasien kronis, pasien kemoterapi rawat jalan, dan pasien asuransi Mandiri InHealth. Berikut adalah alur pelayanan kefarmasian di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Anutapura, Palu. Setelah menerima order resep elektronik, farmasi melakukan verifikasi pelayanan. Tahap ini dilakukan pemisahan pelayanan pasien BPJS yang dapat dilayani reguler maupun kronis. Pada pasien BPJS reguler, pelayanan obat yang diberikan untuk penggunaan obat selama 7 hari. Dan pasien kronis dilayani untuk penggunaan obat selama 30 hari. Pada tahapan verifikasi awal, farmasi juga melakukan pengecekan kesesuaian waktu tepat kunjungan pasien kronis dan kesesuaian restriksi obat yang telah tertuang pada formularium nasional maupun formularium rumah sakit. Setelah tahapan verifikasi awal selesai, dilakukan penyiapan obat. Setelah penyiapan obat selesai, dilakukan verifikasi akhir sebelum obat diserahkan ke pasien. Pelayanan informasi penggunaan obat juga dilakukan saat penyerahan obat ke pasien. Dibutuhkan kerjasama dan kesabaran pasien dalam pelayanan kami. Hal ini dikarenakan pelayanan kefarmasian yang membutuhkan ketelitian di setiap langkah dan prosesnya. Selain pelayanan kefarmasian secara reguler, Depo Farmasi Rawat Jalan juga mempunyai pelayanan konsultasi telefarmasi melalui chat WhatsApp pada nomor yang tertera. Jika pasien atau keluarga yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengantri, maka pasien atau keluarga dapat menggunakan pelayanan farmasi ekspres via Grab sebagai alternatif layanan. Tentunya setelah melakukan koordinasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Telah menjadi komitmen kami instalasi farmasi RSUD Anutapura Palu untuk terus memberikan pelayanan kefarmasian terbaik yang cepat, tepat, dan memuaskan.